You'll be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang Goa Talok. Perkenalkan, nama saya Sopa Maharani Ajara. Perkenalkan, nama saya Sapalia Jahra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Saputra. Perkenalkan, nama saya Efri. Perkenalkan, nama saya Saya di sini akan menjelaskan tentang awal berdirinya Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berada di Sulawesi Selatan. Awalnya Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terpisah. Kerajaan Goa terletak di daerah pedalaman Makassar, sementara kerajaan Talo berada di daerah pesisir. Sekitar abad ke-16, kedua kerajaan ini bersatu di bawah perjanjian persaudaraan yang dikenal sebagai Persekutuan. Sekitar abad ke-16, kedua kerajaan ini bersatu di bawah perjanjian persaudaraan yang dikenal sebagai Persekutuan Dua Bersaudara atau Dua Karaeng Sere Ata. Penyatuan ini dilakukan untuk memperkuat kekuasaan, terutama dalam bidang perdagangan dan pertahanan dari ancaman luar. Sejak bersatu, kedua dikenal sebagai Kerajaan Makassar dan berkembang menjadi kerajaan maritim terkuat di kawasan Indonesia Timur. Saya akan menjelaskan letak dan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berpusat di sekitar kota Makassar yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaannya sangat luas yang mencakup hampir seluruh daerah pesisir barat dan selatan Sulawesi. Bahkan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan, Maluku, Jawa, hingga Filipina dan Malaka. Letak geografis yang strategis di jalur perdagangan Laut Nusantara menjadikan Goa Talo pusat transit utama bagi para pedagang dari berbagai daerah, termasuk dari Portugis dan Belanda. Saya akan menjelaskan sumber-sumber sejarah Goa Talo. Sejarah kerajaan Goa Talo diketahui dari berbagai sumber antara lain: 1. Lontara, yaitu naskah kuno yang ditulis dengan aksara tradisional Bugis dan Makassar. Lontara berisi catatan silsilah raja, hukum adat, dan peristiwa penting kerajaan. 2. Catatan Portugis dan Belanda yang banyak menulis tentang hubungan dagang dan peperangan dengan kerajaan Goa. 3. Sumber lisan dan tradisi rakyat yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Makassar. 4. Naskah lokal seperti Lontara, Bilang, Goa, dan Talo yang berisi kronik resmi kedua kerajaan. Saya akan menjelaskan tentang raja-raja penting yang pernah memerintah di kerajaan Goa Talo. 1. Tumanurung Baina. Dalam legenda Makassar, ia dianggap sebagai pendirian kerajaan Goa. Masyarakat percaya bahwa ia turun dari langit dan membawa peradaban baru bagi rakyat Goa. 2. Tuni Palangga Ulaweng. Raja yang memperkuat sistem pemerintahan dan memperluas wilayah kekuasaan Goa. Ia juga membangun hubungan di politik dengan kerajaan lain di Nusantara. 3. Tuni Jalo. Raja yang mempererat hubungan dengan kerajaan Talo, sehingga menjadi awal dari persatuan dua kerajaan besar ini. 4. Karaeng Mataya. Raja Talo, tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Makassar. Ia adalah Mangkubumi, Perdana Menteri Goa yang sangat berpengaruh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi dan perdagangan. Kerajaan Goa Talo memiliki pelabuhan besar bernama Pelabuhan Sumba Opu yang menjadi pusat perdagangan internasional. Barang-barang seperti rempah-rempah, kain, logam, dan hasil bumi dari berbagai wilayah diperdagangkan di sana.
Perdagangan dari Jawa, Maluku, Arab, Portugis hingga Tiongkok sering singgah di Makassar untuk berdagang. Kemakmuran inilah yang menjadikan Gua Talo dijuluki sebagai Venetia dari Timur, menggambarkan betapa ramainya aktivitas ekonomi di pelabuhannya. Saya akan menjelaskan kebudayaan dan keagamaan Gua Talo. Kebudayaan Gua Talo mencerminkan perpaduan antara adat Makassar dan pengaruh Islam. Masyarakat mulai mengenal tulisan lontara, seni tari, musik tradisional, dan berbagai upacara adat. Upacara keagamaan dan hukum Islam diterapkan dalam pemerintahan, menggantikan sebagai hukum adat lama. Nilai-nilai keislaman seperti keadilan, persaudaraan, dan kebersamaan mulai mewarnai kehidupan masyarakat. Selain itu, Gua Talo juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di kawasan timur Nusantara pada masanya. Saya akan menjelaskan tentang kejayaan dan kemunduran. Puncak kejayaan Gua Talo terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hanasuddin di pertengahan abad ke-17. Namun, kekuatan besar itu akhirnya menurun setelah Gua berkonflik dengan VOC Belanda. Perang besar pun terjadi antara pasukan Makassar dan Belanda yang dibantu oleh Kerajaan Bone. Pada tahun 1667, setelah pertempuran panjang, Gua terpaksa mendatangani perjanjian Bonggaya yang isinya membuat kerajaan kehilangan banyak wilayah dan hak dagang. Sejak saat itulah kekuasaan Gua Talo mulai melemah meski semangat perlawanan rakyat Makassar tetap hidup.